Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang perkembangan afektif. Sebelum presentasinya dimulai, izinkan saya untuk memperkenalkan teman-teman saya atau anggota kelompok saya. Yang pertama ada Alia, ada Adinda Nuril Ramadhani, ada Ayu, ada Azhara Fitri Andari, ada Abteb Abdullah, dan ada saya, yaitu Abdul Falik Habinawa. Di sini kita akan menjelaskan tentang perkembangan emosi. Dimulai dari pengertian emosi. Emosi adalah warna afektif atau bisa dibilang perasaan tertentu seperti senang, gembira, cinta, marah, takut, cemas, dan juga benci. Yang kuat dan ditandai oleh perubahan-perubahan fisik. Pada saat terjadi emosi, seringkali terjadi perubahan-perubahan pada fisik, antara lain reaksi elektris pada kulit, itu meningkat bila terpesona, atau bisa dibilang ada beberapa bagian di muka yang memerah, peredaran darah bertambah cepat bila marah, denyut jantung yang bertambah cepat bila terkejut, pernapasan, bernapas panjang bila kecewa, pupil mata membesar bila marah, liur kering atau mengering kalau takut atau tegang, bulu roma berdiri kalau takut, pencernaan mencet-mencet kalau tegang, otot tegang dan bergetar kalau takut, komposisi darah berubah kalau sedang emosi. Baik, akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Berikutnya ada karakteristik perkembangan emosi, yaitu yang pertama ada cinta atau kasih sayang. Faktor penting dalam kehidupan remaja adalah kapasitasnya untuk mencintai orang lain dan kebutuhannya untuk mendapatkan cinta dari orang lain. Yang kedua ada kemarahan dan permusuhan. Rasa marah ditimbulkan oleh adanya hambatan atau rintangan terhadap rencana-rencana, minat-minat, dan tindakan-tindakan remaja. Yang ketiga ada gembira. Rasa gembira akan dialami apabila segala sesuatunya berlangsung dengan baik. Dan yang terakhir ada ketakutan dan kecemasan. Perasaan takut ini disebabkan karena adanya kejadian-kejadian yang mengancam ataupun membahayakan. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi. Jadi sejumlah penelitian tentang emosi anak menunjukkan bahwa perkembangan emosi mereka bergantung pada faktor kematangan dan faktor belajar. Kematangan dan belajar terjalin erat satu sama lain dalam mempengaruhi perkembangan emosi. Reaksi emosional yang tidak muncul pada awal kehidupan tidak berarti tidak ada, karena reaksi tersebut pasti akan muncul di kemudian hari. Dengan berfungsinya sistem endokrin, keadaan emosional yang normal sangat bermanfaat bagi kesehatan. Oleh karena itu, kegembiraan yang berlebihan, ketakutan, atau kecemasan dan kemarahan hendaknya dihindari. Perbedaan individual dalam perkembangan emosi. Perbedaan ini sudah mulai terlihat sebelum masa bayi berakhir dan semakin bertambah frekuensinya, serta lebih mencolok sehubungan dengan bertambahnya usia anak-anak. Perbedaan itu sebagian disebabkan oleh keadaan fisik anak pada saat itu dan taraf kemampuan intelektualnya, dan sebagian lagi disebabkan oleh kondisi lingkungan. Upaya pengembangan emosi remaja dan implikasinya dalam penyelenggaraan pendidikan. Dalam kaitannya dengan emosi remaja awal yang cenderung banyak melamun dan sulit diterka, maka satu-satunya hal yang dapat dilakukan oleh guru adalah konsisten dan dalam pengelolaan kelas dan memperlakukan siswa seperti orang dewasa yang penuh tanggung jawab. Dan yang kedua adalah perkembangan nilai moral dan sikap. Pengertiannya adalah nilai, norma yang berlaku dalam masyarakat, misalnya adat kebiasaan dan sopan santun. Moral, ajaran tentang baik buruk
atau perbuatan dan kelakuan, akhlak, kewajiban, dan sebagainya. Sikap secara umum diartikan sebagai kesediaan bereaksi individu terhadap suatu hal. Upaya-upaya untuk mengembangkan nilai, moral, dan sikap remaja. Yang pertama yaitu menciptakan komunikasi. Dalam komunikasi didahului dengan pemberian informasi tentang nilai-nilai dan moral. Anak harus dirangsang supaya lebih aktif bertingkah laku sesuai dengan norma dan nilai-nilai moral. Yang kedua yaitu menciptakan iklim yang serasi. Usaha pengembangan nilai tingkat hidup tidak hanya merupakan pendekatan intelektual semata, namun juga perlu adanya lingkungan yang kondusif, di mana faktor lingkungan itu sendiri merupakan penjelmaan konkret dari nilai-nilai hidup tersebut. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.